Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Martiah, NIM 21129003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang energi dan perubahan bentuk energi. Yang pertama, kita masuk kepada energi. Energi yaitu kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja, di mana energi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda tersebut dapat melakukan suatu usaha. Dalam kenyataannya, setiap yang dilakukan usaha itu akan selalu mengadakan perubahan, sehingga usaha didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan suatu perubahan. Dalam kenyataannya, setiap yang dilakukan usaha itu akan selalu mengadakan perubahan, sehingga usaha didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan suatu perubahan. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini berbunyi, energi tidak dapat dihilangkan atau diciptakan, tetapi energi ini dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi listrik. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan pada peralatan listrik, di mana energi yang tersimpan dalam arus listrik itu dinyatakan dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu, penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lainnya. Yang kedua yaitu energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang memiliki suhu tertentu. Energi panas ini yaitu bentuk energi yang terbentuk di dalam kerak bumi, namun energi panas dapat diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, sumber energi panas yang berasal dari matahari, panas bumi, api, listrik, atau gesekan dari dua buah benda. Dan energi panas ini bisa berpindah-pindah yang disebut sebagai energi kalor. Yang ketiga yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari reaksi kimia atau dari senyawa kimia stabil akibat interaksi elektron antara atom atau antara molekul. Jika kalau ada atom berinteraksi dengan atom akan dihasilkan energi kimia. Energi kimia ini juga didefinisikan sebagai potensi suatu zat kimia untuk mengalami reaksi kimia, lalu berubah menjadi zat lain. Wujud energi kimia ini hanya terjadi dalam alat penyimpangan energi. Contohnya yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti baterai, makanan, dan bensin. Pemutusan atau pembuatan ikatan kimia juga melibatkan energi yang dapat diserap atau berevolusi dari sistem kimia. Yang keempat yaitu energi gerak atau energi kinetik, adalah energi gerak yang dihasilkan oleh benda yang bergerak atau energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi gerak ini didefinisikan juga sebagai suatu usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Yang kelima yaitu energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya, di mana energi cahaya ini bisa menghasilkan cahaya, contohnya seperti lampu, lilin, senter, dan lainnya. Dan dengan melalui energi cahaya ini, kita bisa berada dari tempat yang gelap itu menjadi terang. Yang keenam yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bisa menghasilkan bunyi, di mana energi bunyi ini menghasilkan suatu getaran yang merambat dengan udara. Segala benda yang bergetar pasti menghasilkan energi bunyi. Sifat bunyi itu ada dua, yaitu yang bisa merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Di mana contoh energi bunyi itu seperti seruling ini. Ketika seruling ini kita tiup, maka akan menghasilkan bunyi seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Di sini sudah ada beberapa macam perubahan bentuk energi. Yang pertama yang akan kita bahas, energi listrik menjadi energi cahaya. Di sini saya mempunyai media dari perubahan bentuk energi listrik menjadi energi cahaya, di mana jika lampu ini kita aliri arus listrik, maka akan berubah menjadi energi cahaya seperti ini. Dapat kita lihat, lampu yang awalnya tidak menyala, di saat kita aliri arus listrik,
akan berubah menjadi energi cahaya yang awalnya energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua yaitu perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi panas. Yang pertama, setrika ini mengandung energi listrik, di mana di saat kita mencolokkan setrika ini, setelah beberapa menit kemudian, yang awalnya energi listrik ini akan berubah menjadi energi panas, sehingga kita bisa menggunakannya untuk merapikan, sehingga setrika ini bisa kita gunakan untuk merapikan baju atau pakaian yang kita gosok karena sudah teraliri arus listrik di dalamnya. Yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dapat kita lihat, kipas angin yang awalnya diam ini, di saat kita beri aliran arus listrik atau energi listrik di dalamnya dan kita pencet tombolnya, maka dari arus listrik itu akan berubah menjadi energi gerak. Dapat kita lihat sama-sama. Yang keempat yaitu perubahan energi dari energi kimia menjadi energi bunyi. Contohnya itu sebuah radio. Radio itu memerlukan baterai, di mana baterai ini adalah energi kimia. Di saat baterai kita masukkan ke dalam radio, maka yang awalnya energi kimia dan di saat kita menghidupkan radio maka akan berubah menjadi energi bunyi. Dan di sini dapat kita lihat perubahan yang jelas dari energi kimia menjadi energi bunyi. Yang kelima yaitu perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan minyak tanah, di mana minyak tanah ini merupakan wujud energi kimia. Dan saya akan memasukkan minyak tanah ini ke dalam lampu ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan minyak tanah tadi ke dalam lampu ini. Kemudian kita akan menyalakan lampu ini. Nah, sudah dapat kita lihat bahwa yang awalnya kita memasukkan energi kimia berupa minyak tanah ke dalam botol ini, setelah itu energi kimia itu berubah menjadi energi panas ketika kita menyalakan lampu ini. Yang keenam yaitu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, di mana di sini saya akan mempraktekkan ketika tangan saya diam tidak akan menghasilkan bunyi, dan di saat saya menepukkan tangan saya akan menghasilkan suatu bunyi. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.